Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi organ peredaran darah manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, simak pernyataan berikut ya. Nah, ini Nanda selalu berangkat naik sepeda. Selain jarak rumah dan sekolahnya yang dekat, Nanda juga ingin tetap menjaga kebugaran tubuh. Nah, bersepeda itu merupakan salah satu kegiatan olahraga yang mendukung kebugaran tubuh dan dapat membantu memperlancar peredaran darah. Nah, karena Nanda ingin bugar dan ingin memperlancar peredaran darah, apakah kalian tahu organ tubuh mana ya kira-kira yang berperan untuk peredaran darah? Nah, organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah diantaranya yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada paru-paru. Nah, organ yang pertama yaitu jantung. Nah, jantung itu adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Nah, selanjutnya jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang kuat disebut dengan miokardium. Nah, jantung itu terdiri atas 4 ruang. Yang pertama ada serambi kanan, yang kedua ada serambi kiri, yang ketiga ada bilik kanan, yang keempat ada bilik kiri. Nah, dalam jantung terdapat 4 katup. Nah, katup pertama itu adalah katup mitral. Nah, itu terletak antara bilik kiri dan serambi kiri. Yang kedua ada katup trikuspid. Nah, terletak di bilik kanan. Yang ketiga ada katup aorta. Nah, terletak antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Yang keempat ada katup pulmonal. Nah, ini terletak antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Nah, katup jantung itu berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruang jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Nah, otot penyusun bilik jantung itu lebih tebal daripada otot serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung yang lebih berat. Nah, tugasnya itu yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Nah, berikut adalah cara kerja jantung. Nah, kecepatan denyut jantung itu tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, biasanya jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali per menit, sedangkan normal denyut jantung orang dewasa itu sekitar 72 denyut per menit. Nah, organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah ini terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, pembuluh nadi yang besar itu disebut dengan aorta. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya adalah perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, pembuluh nadi, aliran darah keluar dari jantung. Yang kedua, membawa darah bersih atau kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Yang ketiga, dinding tebal, kuat, dan elastis. Yang keempat,
terletak di bagian dalam. Yang kelima, denyut terasa. Yang keenam, jika terluka darah memancar. Dan yang terakhir, memiliki satu katup di dekat jantung. Sedangkan pada pembuluh vena, aliran darah menuju jantung. Yang kedua, membawa darah kotor atau kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga, dinding tipis dan kaku. Yang keempat, terletak di dekat permukaan kulit. Yang kelima, denyut tidak terasa. Yang keenam, jika terluka darah menetes dan memiliki banyak katup. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Organ peredaran darah selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru ini juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi mengandung karbon dioksida. Berikut adalah gambar dari paru-paru. Pada paru-paru terdapat kantong udara atau alveoli. Masing-masing alveoli ini memiliki jaringan halus kapiler. Jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.